Faja'alahu nasabau wasiko. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Ini rumah tenan kalau terang masalah nasab ya. Terus nasab sing diharamno kawin niku pitu. Nggih, nasab sing diharamno kawin pinten? Pitu. Ini ku hurrimat alaikum napa? Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok ra usah nopo sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya kalau kalian terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena apa? Nasab. Ini ku ibu. Dia ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka napa? Ibu, terus ponakan ya anake dulur lanang. Lan anak dulur napa wedok niku sing haram krana nasab. Sebab niku ikhtilaf. Yen wae dirungokno. Riyen Rasulullah nu di anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallahi. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara aku. Tiang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren bin Gus Bak dibanding bin Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten, kula putrine Gus Bak. Kan enggak siap di bapak keriting, enggak jelas. Ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus mbok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong tipe anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sito. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kok kagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indah. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anaknya sampean itu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan? Milih sing apa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadung anak istilah anak angkat itu istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah, apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat tuh alasannya kan saake, kepengen nulung wong miskin. Kalau balik rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab.
Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean tulis apa? Bener. Misalnya aku main anak angkat Ruhin. Rosake, rocatrite, lunak sampai anak angkat. Sudah cek cilik kayak cek imut terus kuwawanan ngene iki masalah maksud. Ojo bayangno saiki Gus. An cilik kan lucu ya kriting lemu putih kan sampai anak angkat. Ah itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham sing kalau maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, betul. Nah, aku namanya anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya tidak harus terfokus mikir cakriting wong. Paham ya? Loh tenan, paham tenan tuh. Loh yang menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya, paham tuh? Artinya kalau orang engkau Ruhin dewasa tak kayak nomah, entek 100 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak main anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi cara kalau guys kadar ya, ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia atau mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong, paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama nanti anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah, jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara di anak angkat satu mungkin hanya untuk beli nopo sepeda motor. Sepeda motor mulai cak keriting ngono wis weling sangu 1 juta. Entek sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup saulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kalau suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soalnya kalau aku mbek Mustafa itu jenggoten orang Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jlundruke kok apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya nulis Gus saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap lho. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mumplus warga syaratnya ngalim ya abot sugih, terus kadung ora sugih.
Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nak betah, Allah diterus nunggu betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitung ya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang bowling kok itu kan anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang memegangi ning mall. Wah, ngentekno donya tenan. Nah, itu kenapa? Menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar. Karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja. Itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu. Jenis Hasan Husain. Hasan guwan. Gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putrane Sayyidah Fatimah. Sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebetulnya punya adik namanya Muhassin. Tapi meninggal. Hasan guwanteng kan? Guwanteng putih, guwanteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sampean Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Dia Zaid itu Rabi untuk sinten Ummu. Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Kemudian turunane wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan ngepol, mergo anake anak angkate. Putu saka anak angkat. Di pangku kan. Sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi jah mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lah niku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel teman cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anake wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi mboten jijik cara Jawa. Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Gak gelem. Lha di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua, tak butuh hukumnya gitu. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya, sekali saya munikobil tu nikah hawa taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram bil musyawarah, namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo, kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata. Konco guru dan PNS, gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tua, mesti ora tua banget ya, pokoke dudo. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cawe itu. Di sing baturi bapak. Ngelamar cawe itu, ya namanya ngelamar cawe itu semetuki ibu iku rondo. Baru roh ibu luwih aju. Diwetuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Nggih kalian jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai anak jenengan. Ibu yo edan gelem ibu iku gelem. Ibu iku gelem padahal posisi rono arep nglamar anake. Ibu iku gelem. Dari bapak wong edan yo. Bareng metu takoki bapak, "Lho kok piye sini-sini wong nglamar anake kok ibu?"
Wong iku kan kancane bapak. Ibu iku. Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlangsik terus. Rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi ya orang saya mengdake, terus tak diambung tok terus dipegang kerabi anake. Tapi boy ora gelem. Geneman kok ngono. Tapi pokoke syaraté haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nek anake mbok rabi sekedar akad mboke wis parah. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter Gus. Angger akad ambek cawe wedok kan otomatis mboke haram. Lah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek Gus. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Nah iya gangguannya Thomas misalnya kayak serabi kayak bojomu kok seneng boe kemungkinannya kan kecil, mereka wis tua kan? Ya kelainan bareng. Ndak bersamaan roh hukum nasab, berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodo. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati ardhanakum, terus wa akhwatukum minar rumah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponakane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang sampai Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbel itu Usama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai sahabat gojokane gula nopo kok. Kudu Nabi anggar jamaah digendong. Hasan sinten Hasan mbek Usama itu nopo digendong sampai gelare Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelare Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kulo ada banyak buku tentang Usama. Tapi sampean ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Utuhum li abayhim wa aqsatu inta. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mek bapake iku kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ra di dhuwit, wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi enggak terjadi ikhtilatul apa? Ansab. Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini. Minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakan ora batal, demek sinten tadi. Bulik bude enggak batal. Jadi nek salat salim mbek bulik bude enggak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong ngger oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nak mahram ora dikeloni, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara nih wong ajnabiyah. Mulane oleh yang jadi duit akeh bojo ora roh ya oleh wong liya wae paham. Tapi nafakohe wong kok keloni ngono dadi tetep lha itu agak. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sak dhuwure anak. Lah yen bapak nak ngajari kula ngene. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak-anak ora kena mbok pegat.
Akhirnya ajaran ini pulau terus no, tapi anak buahku udah siap. Bojo kula siap betina tak didik ngono. Itu jegemen tentang hukumnya Allah mbek Rasul dosa ya ta. Ana gertukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling tekadane bapak yo bela anake. Ya misalnya aku bela coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku bela anakku, rugimu apa iku ya anakmu. Kowe kok egois. Nah, lu coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya. Terus bojoku, nak anak dibelo aku ora dibelo. Memangnya anak saya anak sopo? Kan anaknya dia juga, aku nak mikir sing waras. Jadi ajaran saya itu kan normal, salahnya di mana coba? Ibu apa boleh kalau ngalami kejadian, misalnya saya cilik nak terus harus jodeng kecemplung sabun kecemplung jodeng, bojong ngamuk. Tapi kecemplung sabun malah jeding wangi. Biasa ya betul. Kudu dikuras ini aku sing nguras ta pancen iki ngono. Jelas ora salah ya jelas ora salah. Salah ku ya nyolong niku salah. Nek wong ngono niku ora salah. Cano piring ora salah, pancen piring jajal kok wis agak pecah. Wis kok tak terang. Dadi piring ceblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling ceblok iku pecah. Aneh ning ndi?